Nah, saya akan memberikan sedikit tips bagaimana melintasi banjir dengan sebuah tank 300. Nah, air yang bisa dilewati oleh tank 300 ini maksimal nih di bawah garis lampu ini, di bawah garis lampu. Segini masih oke asal jalannya pelan-pelan. Kenapa sampai segini dan jalannya pelan-pelan? Karena kita intip ya. Air intake-nya ada di sini. Nah, ini nih. Ini air intake ini. Nah, ini nih. Ini tidak boleh kemasukan air, keselak. Ini batas paling tinggi. Ini batas air tidak boleh sampai ke corong ini ya. Karena kalau air masuk sini dia akan kesedot ke air filter dan ke mesin, dan mesin bisa water hammer dan rusak parah. Jadi batasnya segini aja, maksimal kalau kepepet ya. Kalau kepepet atau di atas ban. Ya 4 jari di atas ban masih oke nih untuk sebuah tank 300. Apalagi di atas bumper masih aman. Kalau kurang aman, depan ini kita kasih plastik sampah atau plastik, kita tutupin plastik supaya air itu tidak langsung kedorong ke dalam ruang mesin karena ada kipas di situ dan airnya bisa kedorong oleh kipas atau kipasnya pun bisa patah bilahnya dan nyiprat kemana-mana airnya. Jadi kalau selama mobilnya jalan dan ini ditutup, air itu tidak akan masuk ke sini karena air akan kedorong ke samping. Lainnya, pada saat kita menggunakan tank ini melintasi banjir yang lumayan dalam, katakanlah segini setengah atau seperempat bodi, kita harus pindahkan ke mode 4L. Kita harus pindahkan ke mode 4L. Jadi kita pindahkan ke mode 4L dan transmisinya bisa di D atau di 1-2 untuk melintasi banjir karena mesin akan lebih mudah mendorong air yang berat supaya kopling matic juga tidak habis. Nah, pertahankan saja jalannya, tidak perlu harus ngebut, kita santai aja dan perhatikan kanan kiri ada obstacle apa. Kalau kita melintasi banjir, kita tidak usah menggunakan safety belt ya, tidak usah menggunakan seat belt. Tapi seat belt yang model begini ini nggak bener nih. Ini dipasang dulu baru diambil begini tuh. Biasanya begitu kan. Seat belt yang bener adalah kita ambil, kondisi belum terpasang nih, langsung kita pasang. Nah, ini yang benar pakai seat beltnya. Jadi jangan pakai seat belt yang model begini ya. Sudah terpasang baru kita pakai begini, itu sangat berbahaya. Karena kita bisa mental atau bisa merosot ke bawah pada saat terjadi impact atau benturan. Pinggang kita nggak kepegang, ini pinggang kita nggak kepegang nih. Nah, kembali lagi pada saat kita melintasi banjir, kenapa tidak menggunakan safety belt? Karena kalau terjadi sesuatu, mobilnya hanyut, kita akan mudah untuk evakuasi keluar. Dan jangan lupa, jendela kaca harus dibuka. Kalau lebih bagus lagi, sunroof dibuka. Sunroof dibuka. Untuk keselamatan kalau mobilnya hanyut, kita bisa evakuasi keluar. Tapi ada tips lagi kalau misalnya mobilnya hanyut dengan kondisi mobilnya tidak hanyut terlalu tinggi ya, istilahnya ngambang di air. Kalau mobilnya hanyut, karena ban tidak mendapatkan traksi, mobil tidak akan bisa bergerak kemana-mana, hanya mengikuti aliran air. Kita bisa buka pintu. Kita buka pintu. Kita buka pintu, biarkan air itu masuk. Mobil itu akan sedikit tenggelam sampai ban itu bisa mencapai aspal untuk mendapatkan traksi untuk bisa kita gas menghindari atau kita bisa evakuasi minggir atau ke tempat yang lebih aman. Tapi yang paling utama adalah kalau ada banjir tidak usah dilewatin kalau tidak urgent banget.
Karena melintasi banjir itu harus waspada, aliran arusnya deras, ada lubang atau tidak, ada kali atau sungai, ada got. Itu yang harus diperhatikan. Jadi gas tank aja dulu.